Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, Apa kabarnya? sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, puji Tuhan. mari kita terus Jemaat berdoa Tuhan kiranya Tuhan senantiasa luar biasa di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ada amin. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu yang di dalam gereja dan jemaat yang ada di rumah, monggo kalau mau ikut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai, kita mau bacakan pengakuan iman kita terlebih dahulu. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, bangkit dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, terutama berkat kesehatan, berkat yang luar biasa yang kadang kita setiap hari kan kita terima, kadang kita lupa tidak bersyukur pada Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau puji nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kuasa. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya, Yesus, kami mau puji Tuhan. Yesus, kami puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
bersama-sama yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah satu-satunya yang boleh bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih buat segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh berkumpul Tuhan di gereja-Mu ini maupun yang di dalam rumah Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau buka Tuhan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bertahta di dalam pujian kami. Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, mari Tuhan Engkau akan sucikan dan kuduskan Tuhan masing-masing kami. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita pada pagi hari ini kita mau bersukacita bersama-sama bahwa sama seperti janji Allah kepada kaum Yehuda, Tuhan memberi kita kegiringan pada pagi hari ini. Amin. Amin ya. Ada yang tidak bersukacita pagi hari ini boleh angkat tangannya. Yang bersukacita boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, saya bersukacita. Boleh katakan saya bersukacita. Amin, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bersukacita bersama-sama, Tuhan sudah memberikan kita kegirangan, kita tidak akan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin ya, tiada lelah. Yang mengajar
haleluya. Ya, kita telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita sudah berkata pada Tuhan bahwa kita tidak akan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Kita mau minta pada Tuhan hati yang seperti hati Tuhan. Kita mau minta mata seperti mata Tuhan yang boleh melihat tuayan yang ada di luar sana, bahwa banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal akan Tuhan. Kita mau jadi saksi Tuhan bersama-sama. Berikanku hati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdiri yang di gereja, di rumah juga kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menghormati Allah yang mau berfirman kepada kami pagi hari ini.
Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada Tuhan di dalam persekutuan kami, baik kami yang ada di gereja, demikian juga Tuhan yang ada di rumah, dan dimanapun ya Tuhan kami ada. Kiranya Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan menyertai senantiasa di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih ada buat kami. Kiranya kami ya Tuhan senantiasa boleh ya Tuhan berbakti, beribadah hanya kepadamu saja. Dan demikian juga Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, menyertai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya sampai kapanpun ya Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa menyembah, memuji, memuliakan hanya kepada Allah Tuhan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau senantiasa akan setia, dan Engkau ya Tuhan yang telah setia dan berkorban buat kami, menyelamatkan kami. Kiranya kami ya Tuhan boleh senantiasa akan setia kepadamu, bahkan beribadat hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kiranya benar-benar Engkau sucikan, kuduskan hati kami, buka hati kami, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh menerima firman Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh berkorban, kami boleh ya Tuhan setia kepada Tuhan sampai kapanpun bumi ada dan demikian kehidupan kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kehidupan kami, demikian juga yang terutama hati kami boleh diisi oleh firman Tuhan, pulang dengan berkat. Dan yang terutama kehidupan kami akan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau ampuni di dalam segala dosa kesalahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami benar-benar mau menerima Tuhan berfirman, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Dan Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita? Mulai hujan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kami tetap ada di dalam ibadah yang sudah kami buat karena hal ini bukan direncana jauh-jauh hari, dan Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya merasakan segala perubahan ada. Nah, itu sebabnya disebutkan perubahan ini adalah bukan revolusi ya, tapi evolusi pelan-pelan, tapi kita tahu ini akan menjadi gaya hidup bagi kami, baik itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan ibadah kami, ya. Jadi kita harus berubah, tidak seperti yang dulu lagi begitu ya. Nah, kemarin saya ikut serta di dalam wawancaranya Bapak Gubernur kita, ya, Pak Ganjar Pranowo, ya. Dia meriwayatkan mulai dia dari kecil hidup, ya, saya sendiri nggak tahu asalnya ya, baru kemarin tahunya dia itu asalnya dari Klaten ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dia cerita-cerita banyak sekali, dan satu hal yang ditanyakan oleh itu waktu wawancara adalah Bapak Ganjar Pranowo dengan keadaan yang demikian saat ini. Nah, itu yang menjadi perubahan di dalam, bukan cuma di Provinsi Jawa Tengah ya, bukan cuma dia tinggal di Semarang atau asalnya dia dari Klaten ya, tetapi segalanya itu berubah semuanya ya, dan itu adalah pengalaman dari pribadinya dari kecil sampai dia besar ya. Dia katakan dia dulu adalah seorang anak yang letek ya, pokoknya anak yang sudah dari bawah sekali ya, tetapi dia bisa sekarang mencapai ya, dia jadi gubernur. Itu bukan karena kebisaan
dia sendiri, tetapi itu dia mengalir begitu saja. Jadi dia dulu ditanya enggak punya cita-cita mau jadi pejabat ya. Jadi tahu-tahu dia akhirnya bisa terjun di politik dan jadi gubernur ya. Tetapi satu hal yang saya catat, dia sejak dari kecil itu dia mengalami perubahan di dalam zamannya, yaitu sama seperti saya waktu saya ceritakan ya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi seperti Bung Karno dia katakan, saya sendiri ingat ya. Jadi Bung Karno itu berjuang untuk Indonesia supaya maju. Itu bukan terus dia begitu saja ya. Tetapi dia mulai dari kecil, dia seorang ya pejuang, memang dia senang dengan tontonan itu wayang kulit ya kalau Pak Karno. Jadi dia itu idolanya atau hobinya itu lihat wayang kulit ya, wayang, dan itu dari bapaknya seorang guru dan dia punya cita-cita dulu ya nggak jadi presiden seperti itu ya, karena bapaknya guru, dia juga inginnya jadi guru sebetulnya ya. Tetapi kita lihat dia adalah seorang pejuang ya, seorang yang tidak mau lelah istilahnya. Dia terus semangat untuk menjadikan negara Indonesia itu bukan miliknya miliknya musuh, miliknya penjajah pada waktu itu ya. Jadi dia berjuang dari kecil, jadi dia sudah berjuang untuk menginginkan Indonesia ini merdeka. Indonesia ini ada di dalam perjuangan. Nah, kalau jaga istilahnya kepada orang tua-tua pada waktu itu, Bung Karno katakan itu nggak akan maju, nggak akan mengikuti zaman pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu sudah mulai bergerak pekerjaan itu. Kalau dulu cuma adat ya, jadi dia ada hidup dengan orang Jawa, ibunya orang Bali, jadi dia adatnya ya adat Bali, adat itu yang ada di dalam rumah tangganya ya, di dalam lingkungan keluarganya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, dia punya pada waktu dia mulai tumbuh dewasa jadi pemuda, dia mau lihat perjuangan pada waktu itu dimulai itu di mana-mana adalah kaum muda. Dari Irian, Papua sampai Maluku, sampai kalau dulu ya itu Papua, Maluku, mana Celebes ya, Borneo, Andalas ya, dulu pulau-pulau itu namanya nama-nama seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, jadi dia berjuang itu pada waktu dia muda ya, pada waktu dia kecil itu punya cita-cita, tetapi terwujudnya itu adalah pada waktu muda. Nah saya sebagai orang tua di sini ya, jadi kalau umur itu sudah lansia lebih ya istilahnya, dan ini tadi pagi jam 3 pagi ya, saya mendapat WA itu Pak Lek saya, om saya, adik dari ibu saya, dipanggil Tuhan ya. Itu kumpul dengan saya mulai kecil. Jadi saya masuk kelas 1, dia itu sudah kelas 6 SD ya. Kemudian dia masuk di SMP ya. Waktu itu saya sendirian di sekolah. Tapi semangatnya dia pada waktu sebelum sekolah, dia itu zaman Jepang itu sudah ikut berjuang istilahnya ya, berjuang, dan dia katakan sekolahnya di bawah-bawah daun pohon-pohon jarak dia bilang. Dan waktu masuk di kelas 6 itu tahun 50 selesai Bumi Angus dan lain sebagainya, dia ada itu kelas 6, saya masuk di kelas 1 ya. Jadi waktu itu dia sudah umurnya sudah lebih 15 tahun Bapak Ibu sekalian ya, 15 tahun atau 16 tahun saya lupa, pokoknya dia itu sudah lebih. Jadi kalau sekarang itu sudah masuk SMA, tapi karena perjuangan, karena peperangan, dia ikut di dalam perjuangan pada waktu itu ya,
terbengkalai sekolahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini kok ada tentara pelajar, itu termasuk itu saya itu seperti itu ya. Jadi terakhir saya ke sana dengan Handri, pada waktu dia ditanya itu umurnya sudah berapa itu 98 kalau nggak salah ya. Nggak tahu jadi umurnya berapa sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi saya bilang salah itu lek, saya bilang ya. Ya jadi waktu itu bapak sedo 86 ya. Saya bilang aku saiki dari KCE itu enggak begitu banyak dengan saya. Jadi ya belum 90 lebih ya, tapi ya di sekitar itulah ya umurnya, jadi 80 lebih sudah ya. Tetapi kita lihat perjuangan pada waktu itu ingin maju itu dimulaikan itu dari anak remaja, muda-mudi dan lain sebagainya untuk Indonesia merdeka, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau nggak mengikuti zaman pada waktu itu, mereka itu sekolah buta huruf ya, banyak orang buta huruf ya. Tapi puji Tuhan orang tua saya biar zaman sekian itu ikut di dalam sekolah. Jadi sekolah SR itu dulu bapak saya itu lulus cuma 2 tahun ya. Jadi sekolah SD kalau sekarang itu 2 tahun, bayangkan cuma 2 tahun ya. Tapi sudah dapat ijazah seperti itu. Tapi kalau ibu saya sudah 5 tahun ya. Jadi dulu itu SD itu bertingkat-tingkat seperti itu. Jadi pernah sekolah desa itu cuma 2 tahun, 5 tahun ya. Jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian mengikuti seperti itu ya. Dan yang berjuang tentunya kaum muda, enggak terlalu tua ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pikir kemarin itu juga seperti itu. Saya pikir-pikir ya, kalau kita enggak ikuti zaman, ketinggalan. Nah itu waktu pembubaran panitia saya tekankan buat kaum muda, mari ya. Jadi dari gereja ini ke depan itu adalah beban ada di dalam kaum muda. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian ya, yang masih muda monggo ya. Kita jangan segan-segan istilahnya ikut istilahnya apa yang dicanangkan oleh pemerintah, dan demikian apa yang diinginkan oleh pemerintah, itulah negara kita menjadi negara maju. Ya. Jadi tempo hari sudah saya beritahukan, yaitu tentang kemajuan tulis menulis. Ya. Enggak terus sekarang jadi seperti pakai komputer dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itu tahap. Ya. Jadi dari sabak batu tulis itu sampai sekarang, dari mesin tik kuno itu sampai mesin tik yang modern ya, dan akhirnya Bapak Ibu sekarang pakai komputer. Komputer yang gede itu yang sudah enggak ganggu ya. Sekarang berubah. Kalau Ibu Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya TV itu, punya TV yang besar. Saya nggak bisa ngangkat, itu orang 2 ngangkat geregekan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, perubahan zaman kita ikuti. Sekarang TV cuma tipis seperti itu ya. Itu nggak tahu. Itu sekarang kan ada yang dulu ya besar begitu. Akhirnya ada yang namanya laptop kecil ya. Jadi semuanya seperti itu. Dulu ya laptop itu ya besar gitu ya. Sekarang bisa pakai tablet yang kecil-kecil itu bisa ya. Dan sekarang tambah lagi seperti ini. Bapak Ibu bisa diisi segala macam ya. Kalau dulu nulis itu habis buku berapa. Nah ini zaman tidak bisa berubah tambah ke belakang ya. Tetapi mari, atau tidak di tempat istilahnya ya, berjalan di tempat enggak, tapi ini akan terus berjalan ke depan, maju ya. Kita harus maju di dalam pengetahuan, di dalam hal apapun. Bapak Ibu kalau melihat kemajuan di dalam bahasa, kemudian di dalam tulis menulis dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari Alkitab, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ada yang suka istilahnya membuat
istilahnya persis seperti museum ya. Nah itu di Mojowarno di gereja GKJW di sana itu Alkitab ini dari yang kuno sampai sekarang itu ada ya. Dan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian perubahan itu banyak sekali ya. Mesin ketik bahasa Jawa dulu ada, itu sekarang nggak tahu, di Indonesia sudah nggak ada, yang di Belanda sana masih punya. Nah itu ada di dalam untuk membuat Alkitab ini. Bahasanya juga demikian. Kalau kita lihat bahasa Jawa saja, anak-anak sekarang udah males baca Alkitab bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya sudah rubah ya. Jadi kalau saya masih menangi istilah bahasa Jawa yang asli, yang dulu. Nah sekarang berubah ya. Itu ada kalau di HP bisa tahu ya di situ. Jadi ada yang tahun-tahunnya berapa ya. Tahun 68 itu udah masih kuno ya. Tapi itu ada yang lebih kuno sebetulnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang demikian kalau kita nggak ikuti, kita nggak bisa baca Alkitab. Ya, anak-anak sekarang suruh bahasa Jawa, ya nggak ngerti. Nah itu dari yang mencetak Alkitab saja itu harus mengikuti istilahnya zaman. Nah tata cara, ya, tata cara di dalam gereja. Kalau Bapak Ibu mengikuti zaman yang kuno, di sini berdesak-desaan, 100 lebih ada di tempat ini. Tapi kalau kita lihat sekarang tidak diperbolehkan. Itu kapan? Nanti kapan? Kita nggak ngerti. Tapi cara-cara yang ada, mari, ya, itu bukan menurunkan semangat kita untuk dekat dengan Tuhan Allah kita, atau kita akan senantiasa dekat dengan teman-teman senantiasa seperti itu ya. Tetapi mari dengan cara-caranya kita tetap ada di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tua seperti saya ya, bukan saya menghalangi untuk anak-anak itu maju di dalam ilmu, di dalam zaman yang sekarang, silahkan ya. Silahkan berkembang, tetapi satu, itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan, kalian anak-anak muda yang bekerja dengan caramu saat ini. Kita nggak bisa cara-cara yang kuno, tapi kita diberi hikmat, pikiran, akal daripada Tuhan. Kita pakai supaya kita itu tetap berbakti kepada Tuhan, supaya kita itu tetap ada di dalam persekutuan. Untuk kita menyembah, memuji, memuliakan nama Allah, itu caranya bagaimana? Itu diberikan akal budi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terutama saya perserahkan kepada kaum muda ya. Kaum muda di tempat ini, biar kami cuma mungkin berapa orang gitu ya. Tapi mari, kiranya kami tidak kendor. Ya, tidak kendor, tetapi kita akan maju di dalam Tuhan. Seperti tadi saya katakan Bung Karno. Bung Karno waktu masih muda, dan kemudian dia menjadi presiden, dan akhirnya pada waktu dia mulai tua, dia tetap percaya kekuatan itu ada di dalam kaum muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tenaga, kekuatan, pikiran, ide-ide dan apa saja. Itu ada kekuatan yang besar pada waktu kita masih muda, yang tua. Ya. Nah itu sebabnya Bung Karno katakan, ya, jadi berikan ya, kepada saya 1000 orang untuk ngguling ke Gunung Semeru, dia bilang ya, nggak akan bisa kalau itu orang tua. Ya. Orang tua-tua 1000 untuk ngguling ke Gunung Semeru, nggak akan bisa, dia bilang. Tetapi beri aku ya, 10 orang kaum muda untuk ngguling ke penjajah yang ada di Indonesia, habis gitu. Ya.
Jadi kita tahu perbandingan kekuatan dari kaum muda dan kaum tua. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tenaga dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kiranya kami akan tetap maju di dalam Tuhan. Ya seperti nyanyian tadi, nggak usah lelah. Ya, rasa-rasanya kadang-kadang sebagai pelayan Injil hamba Tuhan saya juga gitu. Makin hari makin lemah, tapi mari kiranya kami akan maju terus. Ya, Tuhan akan memberkati kepada kami yang mau maju di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat yang 9 dan 10 saya baca. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan yang bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita iman. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan jemu-jemu. Kita berbuat apa? Berbuat baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami akan berbuat baik bukan cuma di sini tadi kepada yang terutama memang kepada teman seiman, tapi ditekankan di situ berbuat baik kepada semua orang. Berarti kepada semua kiri kanan kita yang belum mengenal kepada Tuhan, kepada siapapun, pejabat di dalam negara kita dan lain sebagainya. Ya, kita harus berbuat baik. Di sini dikatakan tadi tidak jemu-jemu berbuat baik, tetapi di akhirnya jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ya. Ada orang yang terus kuat terus, enggak kan? Tapi di sini diperintahkan oleh Tuhan, kita berbuat baik, tidak boleh lemah, tapi kita harus kuat terus berbuat baik. Karena ini adalah perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan. Kalau kita mau menjadi seorang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat, itu adalah modal. Kita harus berbuat baik. Enggak usah jemu. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau gereja ini maju, kalau mau kita itu gereja ini mau diberkati Tuhan, terutama buat kaum muda, cari cara bagaimana kita bisa berbakti, beribadat, ya, bersama-sama. Nah, tadi saya rasanan, ya, kalau sekarang itu menurut peraturan di dalam gereja ini, diisi itu enggak bisa lebih dari 30 orang Bapak Ibu sekalian. Ya, ini enggak tahu ini berapa tadi. Ya, saya hitung. Kalau sudah, padahal kita boleh maksimal itu 50%. Jadi kalau kita bisa 50% di dalam gereja ini, berarti itu 50 lebih. Ya. Jadi kalau tiap kebaktian itu biasanya 100 ya, 100 lebih, 102, 103 kan seperti itu biasanya tiap minggu Bapak Ibu saudara kalian. Jadi kalau separuh itu 50, itu sudah nggak bisa di sini. Nah itu sebabnya kalau saya meneruskan istilahnya seperti Daud pada waktu tua, mau bangun gereja, angan-angan ada, keinginan ada, mimpi saya besar. Aku ingin gereja ini nggak tahu kapan menjadi gereja yang paling besar di mana ini, di Boyolali. Itu dari dulu, sejak gereja ini berdiri tahun 72, tidak ada gereja yang di pinggir jalan besar seperti gereja kita. Ini rumah Tuhan, Bapak Ibu saudara kalian. Mari, ya, kita berusaha bagaimana caranya gereja ini tetap ada dan makin hari makin maju di dalam Tuhan. Syarat pertama di sini, jemaat seluruhnya harus berbuat baik. Kalau kita ciri cacat di hadapan siapapun, itu tidak akan menjadi berkat.
ini perintah Tuhan. Kiranya kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi baca di dalam, kita baca saja, di dalam Roma ya. Ini adalah perintah daripada Tuhan supaya kita itu berbuat baik, bukan hanya cuma di lingkungan kita saja. Di sini tadi dikatakan supaya berbuat baik untuk semua orang, bahkan terutama untuk pemerintah kita. Kita harus tunduk, kita harus taat, takluk kepada pemerintah. Nah itu sebabnya kenapa sih saya kalau sering, loh kenapa kita harus manut istilahnya, nanti di swab atau kita di rapid atau pokoknya diperiksa supaya kita itu benar-benar sehat, nggak kena COVID dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus ikut vaksin ya. Banyak ini masih pendapat-pendapat yang begitu ya. Kita nggak perlu vaksin begitu mereka bilang ya, banyak yang seperti itu dan lain sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya pikiran secara normal sehat saja, saya bilang dari kecil ya, vaksin itu penting. Bapak Ibu pada waktu belum ada namanya COVID, Corona, dengan sendirinya, waktu punya anak bayi, diapakan? Divaksin itu namanya ya. Itu nggak takut kan? Ada yang takut anaknya divaksin? Enggak kan? Ibu bapak saudara sekalian, pada waktu pandemi cacar tahun 49, saya masih kecil, ya umur 5 tahun, tapi saya udah ingat itu dicacar itu. Kalau dulu cacarnya pakai pen, terus dicelup di itu apa ya, vaksin ya, diseret gitu, dilukai seret gitu. Nggak ada orang yang bantah pada waktu itu. Karena apa? Pengetahuannya cetek. Mereka tidak tahu vaksin itu apa, enggak ngerti. Pokoknya dari pemerintah waktu itu menganjurkan semua harus dicacar. Dicacar Bapak Ibu Saudara yang itu vaksin. Kalau sekarang pakai suntian, jadi kecil gitu anak-anak bayi. Dulu itu loh seperti disilet gitu ya. Itu pakai obat dan akhirnya apa? Borok kan? Itu ada timbul seperti bernanah begitu. Ya, kalau sekarang bernanah kecil, dulu dipanjang. Ya, tapi yang nggak ngerti itu disembuhkan, ada yang dipakai apa itu? Njet ya, apa itu? Itu gamping itu ya, supaya sembuh katanya. Nah, gimana? Apa sekarang berpikiran yang seperti itu? Saya kira di sini nggak ada yang buta huruf kan ya, sekolah semua. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya pendidikan Bapak Ibu saudara kalian. Jadi saya anjurkan, ya, kalau punya anak cucu, sekolahkan. Masa zaman gini ada buta huruf ya. Pengetahuan itu penting Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, itulah sebabnya saya dari dulu tukang merubah istilahnya. Ya, merubah itu. Kalau kita nggak mau berubah, kita ketinggalan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, pada waktu saya sekolah saya sudah berpikiran nggak seperti orang kuno. Ya. Kalau dulu anak-anak perempuan harus di rumah saja, ya, nggak boleh keluar gitu. Dipingit namanya. Ya. Tapi saya berontak pada waktu itu. Apa yang menyebabkan gitu? Ada gelar gitu ya dulu. Jadi kalau anak-anaknya bangsawan istilahnya itu, nama saya itu lucu. Waktu SD itu saya ikut orang tua saya sudah modern istilahnya ya. Waktu itu. Kemudian saya sekolah itu daftar sendiri pada waktu itu. Nama saya itu cuma singkat. Ya. Saya nggak tahu panjangnya, tanggal lahir ya nggak ngerti. Pokoknya ditanya guru waktu itu namanya siapa, saya bilang Purwati gitu ya. Nah, jadi kalau di rumah dipanggil Tati, ya seperti itu. Nggak ngerti nama, waktu itu umur baru 5 tahun. Dan saya SD tamat ijazahnya, ya itu tadi. Namanya cuma Purwati gitu. Tapi pada waktu saya ikut bude saya di SMP, kemajuan Bapak Ibu, karena di situ ada kakak-kakak yang sudah sekolah dan lain sebagainya. Terus nama itu
Lah kok jenengmu kok ngono gitu. Ya, jenenge sing lengkap sapa? Ya. Terus ada surat dari bidan kayak dulu ya, ada itu surat kelahiran dari bidan. Nah itu lengkap namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ikut di bude saya, Pak D saya adalah seorang bangsawan, camat. Dulu camat itu apa ya? Apa namanya, asisten Wedono dulu. Jadi saya kalau bilang ya Bu Deten, Pak Deten ya seperti itu. Ya, dia seorang bangsawan. Kalau keluar rumah pakai payung apa itu? Payung emas dan lain sebagainya. Itu saya masih mengenal seperti itu. Dan akhirnya saya juga demikian. Di dalam sekolah pergaulan saya dibatasi Bapak Ibu Saudara. Harus dengan teman-teman yang sebaya, yang yang sama istilahnya, kedudukan kebangsawanannya. Ya. Ijazah saya lengkap waktu SMP. Ada Raden Roro, Tatik Purwati Ningsih. Boleh lihat, itu aku masih punya ijazah. Jadi ijazah saya itu berubah-ubah. Tapi waktu SMA saya berontak. Tak buang semua itu nama-nama. Karena saya dibatasi, saya nggak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Jiwa muda dari saya waktu itu. Saya nggak mau dibelenggu dengan yang kuno. Saya ingin maju di dalam Tuhan, di dalam pergaulan, di dalam ya persaudaraan dengan teman-teman yang lain. Ya. Kalau saya masih pakai embel-embel RR itu tadi, apa gitu bude saya dulu. Oh serasa sekolah, saya nggak mau yang seperti itu. Saya ingin maju. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara kalian. Mau maju di dalam Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang jangan dipadokke zaman kemarin Bapak Ibu Saudara. Mulai ya yang bisa istilahnya pakai. Soalnya ini nggak tahu kapan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kalian jaga ada di dalam gereja kayak dulu. Anak-anak kita saja, aduh, ini sekolah minggu nggak bisa. Itu yang saya tangisi Bapak Ibu Saudara kalian. Masa depan gereja ini ada di kaum muda dan anak-anak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalian. Anak-anak ajari ya, jangan kita justru belajar dari anak-anak. Mari. Kalau seperti saya sudah nggak bisa ngikuti. Dan lagi waktu terus terang. Saya tuh kalau golek aplikasi nglebokke itu download dan sebagainya. Wegah sama waktunya itu loh, waktunya saya bilang. Ya. Tapi kalau anak sekarang cepat sekali. Ini berguna banget. Ya, belajar sekarang di rumah, ya, kerja di rumah. Anak saya, cucu saya, itu umur 4 tahun. Kalau jam sekian gini, kalau hari Senin sampai Jumat, dia di depannya laptop, ya, belajar di situ, omongan dengan gurunya, ya, miss apa begitu, di situ. Ya. Jadi sering saya. Nah ini hubungan ya, saya nggak bisa ketemu, tetapi setiap hari, kadang sehari itu sampai 2 kali, 3 kali saya bisa ketemu dengan cucu saya. Ini zaman yang seperti ini, mau tinggalkan. Jangan mau ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan menyerah, jangan lelah, capek, leren, jangan. Tapi mari, kalau kami ingin tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan cara-cara yang baru, kita akan lakukan dengan caranya. Tuhan buka jalan. Ya, kalau itu kemajuan tentunya Tuhan juga pakai. Ya, alat-alat di sini seperti ini. Dulu supaya gitar Mas Joko dulu gitar gemblung, bagbuk, ya nggak pakai listrik. Sekarang itu perubahan sampai saat ini tambah maju, tambahnya drum. Mas Jumarno pakai drum apa itu dulu? Itu masih ada di belakang. Ya. Sekarang ringkes. Itu semuanya saya pikir. Jadi makin hari ke depan, segalanya itu jadi ringkes.
dikecilkan seperti itu. Nah kalau kita enggak mengikuti, ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Nah itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian, jangan berpikiran kuno, tapi mari ya kita ikuti zaman ini, tetapi ada tetapinya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya sering sama anak saya, sama Handri, sama Yodi, ya itu beli apa itu mesti kan itu dengan persetujuan saya sebagai gembala sidang. Kalau enggak, saya bilang stop, mereka enggak akan beli. Ibu bapak saudara sekalian enggak bisa lihat seperti itu. Di rumah enggak bisa dengar apa-apa. Tapi itu perlu biaya, perlu pertolongan. Ya, lu dari mana? Ini kerja saja di rumah segalanya. Tapi mari, kalau kita minta kepada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan, menolong. Dengan caranya kami percaya, gereja ini akan maju, gereja ini akan menjadi gereja yang besar di kelak kemudian hari, bukan cuma sekian yang bisa masuk di dalam gereja. Saya enggak ingin gereja ini bisa diperluas ke sana, ya, jadi semua enggak ada yang di luar seperti itu, masuk di dalam gereja. Amin. Haleluya. Nah itu, ya, kalau kita ingin menjadi gereja yang maju, tentunya kita juga ingin mengikuti, belajar, dan apapun. Nah itu tidak bisa dengan saya sendiri, apalagi kekuatan saya sebagai orang tua. Ya, itu jemaat seluruhnya boleh berbeban dengan hal ini. Mari, nah, kita bersama-sama ingin maju. Kita akan baca di dalam ini tadi Roma 13. Ya, Roma yang ke-13 itu sebetulnya saya ingin ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi kita baca ayat 1, 2, 3 saja. Di dalam Roma pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke Mas Jumarno bisa bacakan? Aku ingin sebetulnya dengan yang lain. Roma 13 ayat 1 sampai 3, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Oke, makasih. Kita mau berbuat jahat apa berbuat baik? Baik, amin. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat dari Gereja Immanuel GSDA di sini, kiranya kami akan menjadi berkat kepada orang lain. Dikatakan di sini, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Nyanyi siapa? Pemerintah. Kita hidup di dunia. Kita ada di dalam pemerintahan NKRI. Di sini ada bupati. Dengan terus ke bawah kecamatan sampai ke desa sampai di RT RW. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harapkan dari gereja ini tidak ada satu pun yang menjadi celah di lingkunganmu. Jadilah berkat. Pemerintah akan memujimu. Kalau sudah memuji pribadi-pribadi, memuji siapa lagi? Keluargamu. Kalau sudah, tentunya sampai kepada gereja ini. Gereja ini akan maju. Gereja ini akan eksis di pemerintah. Kalau jemaatnya berbuat baik. Amin. Haleluya. Nah itu sebabnya kita cari cara bagaimana supaya gereja ini tetap berbuat baik.
Jangan jemu-jemu cari cara supaya kita itu bisa maju dan berbuat baik terus untuk siapapun, terutama untuk pemerintah di dalam negara kita. Bapak Ibu saudara kalian, loh, nek awake dhewe nurut pemerintah, kadangkala itu bertentangan dengan iman gitu ya. Seperti ini kadang-kadang, kenapa sih dibatasi anak kecil nggak boleh dibawa ke gereja? Ya, orang tua nggak boleh ke gereja. Itu kebijakan dari pemerintah. Dikatakan supaya kita itu takluk kepada pemerintah. Kita tahu Allah kita mengarahkan kita kemana. Itu pasti kepada supaya nama Allah dipermuliakan. Bukan kita, bukan pemerintah kita yang terkenal, tetapi semuanya untuk nama Allah dipermuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita dijajah oleh pemerintah itu Belanda, kita takluk kepada siapa? Ya kepada pemerintah pada waktu itu. Kalau kita supaya dibilang baik. Tapi kalau kita jadi pemberontak pada waktu itu, ya dibedel, dor-dor ya, ditembak oleh mereka gitu loh. Itu hukuman dari pemerintah yang ada. Tapi semuanya Bapak Ibu Saudara itu untuk kebaikan ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, itu pemerintah mengarahkan itu, kalau itu dari Allah, semuanya akan menuju kepada kemuliaan nama Allah. Bukan kemuliaan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Ingat Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Dia taat enggak takluk kepada pemerintah waktu itu? Enggak kan? Dia termasuk penjahat di situ, makanya dihukum. Ya dia ngikut saja, karena dia salah. Tapi akhirnya endingnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut kepada firman Allah, Daniel dihukum karena pemerintah merasa itu Daniel adalah pemberontak, tidak taat kepada pemerintah, dimasukkan ke goa singa. Harusnya mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi enggak. Itu maksud rencana Allah. Sehingga Daniel pada waktu itu masih hidup dan raja mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang sangat-sangat berkuasa, dan yang di situ dikatakan itulah Allah yang dahsyat. Allahnya Daniel bisa menolong situ. Temannya Sadrah, Mesakh, Abednego juga demikian. Ya, karena mereka melanggar, nggak mau menyembah kepada patungnya raja. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia ini terus seorang raja terus dipakai patung di alun-alun, Bapak Ibu disuruh menyembah gimana? Mau? Kalau menurut ayat ini harus takluk kepada pemerintah, harus takluk ya. Itu untuk kebaikan nama pemerintah. Tapi kalau kita mengikut pada Tuhan, enggak ada Tuhan, enggak ada lain selain Allah. Seperti waktu Petrus dihukum karena dia mengatakan, lebih baik aku taat kepada Allah daripada kepada kamu pada waktu itu. Pemerintah pada waktu itu, Petrus enggak mau taat. Apa yang jadi? Petrus ditolong Tuhan. Karena Tuhan ada rencana buat Petrus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dia masih hidup. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan banyak sekali. Paulus dengan Silas dihukum karena enggak taat pada pemerintah. Tapi rencana Tuhan baik. Karena dia taat kepada Allah lebih daripada pemerintah waktu itu. Dan apa yang jadi? Mempermuliakan nama Tuhan di dalam penjara. Seluruh orang penjara mengenal kepada Tuhan.
termasuk pada sipir-sipir yang ada. Nah itulah Bapak Ibu Saudara kalian, kiranya kami menjadi bijak, menjadi orang yang sangat-sangat baik, berbuat baik, tetapi ingat semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Nah, di sini siapa yang takut vaksin? Ya, demi kebaikan Bapak Ibu Saudara kalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, orang usah vaksin dan lain sebagainya, apalagi orang Kristen. Wah, dipengaruhi banyak chip yang ditaruh di situ ya. Nah, banyak sesuatu ya. Tetapi mari ya, kita taat, takluk selama pemerintah itu baik demi kebaikan bagi kita semua. Enggak takutnya, kalau saya enggak takut. Di Indonesia itu ada Pancasila, ketuhanan yang maha esa, sila pertama ya, enggak akan kita disuruh menyembah kepada yang lain yang melanggar kepada ketetapan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan, kiranya kami akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami berdoa senantiasa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi nanti waktunya kalau Bapak Ibu Saudara kalian divaksin semua, vaksin itu demi untuk kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya itu diurak-urak sama anak saya, suruh ke Jakarta. Di sana sudah orang tua divaksin, dia bilang wis rene. Nah, saya bilang wis wong ning kene aku ya wis daftar kok ya. Sampai pendaftarannya itu saya itu macam-macam jadinya ya, nanti aku. Ya, lansia didahulukan, terus sekarang sebagai tokoh agama saya ya didahulukan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara kalian, kiranya Tuhan akan tolong ya, kita enggak takut dengan perintah daripada Tuhan. Kita itulah enggak jemu-jemunya berbuat baik, dan kiranya kami dipandang oleh pemerintah, gereja kami adalah orang-orangnya, jemaatnya adalah orang-orang yang baik ya, sehingga kami mendapatkan pujian bukan saja cuma dari pemerintah di sini, tetapi juga dari Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kiranya ini akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari-hari ini. Kiranya kami enggak takut dengan perintah dari pemerintah kita, tapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, akal budi diberi oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong bagi jemaat di sini semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, dan kita akan serahkan firman Tuhan ke dalam tangannya, dan kita akan berdoa terutama buat bangsa dan negara, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin kami ada di dalam persekutuan doa. Ikut doa bersama itu jam 5 pagi lewat seperti ini ya. Itu sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami akan berdoa pada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dengan cara-caranya sehingga kami tidak akan menjadi gereja yang hancur, tetapi justru dengan keadaan demikian kami makin hari makin maju di dalam Tuhan, dan gereja kami menjadi gereja yang maju, modern dan terdepan. Masih ingat yelnya? Kok lama ya nggak di? Coba sih ya. Ini biasanya Mas Andri biasanya yang sering mimpin, sekarang jadi ini lupa lama enggak ini ya. Jadi gereja GSJA adalah gereja yang ingin maju, modern dan terdepan. Yang pertama satu. Nah, kalau foto ingat ya, gereja GSJA 1. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bunyikan yel ini, dan kiranya Tuhan memberkati. Saya bilang GSJA, nanti Bapak Ibu mulai 1, maju, modern, terdepan. Yes ya. Ayo. GSJA. Terdepan. Ayo serentak ya. Sekarang lupa. Sekarang saya bilang sekali lagi. GSJA 1, maju, modern, terdepan. Yes. Amin. Nah baik, kita akan berdoa bersama. Bapak Allah yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi
gereja yang maju. Sebab itu Tuhan, kiranya dengan persatuan kesatuan kami yang sudah ada, kami percaya di kelak kemudian hari kami adalah menjadi gereja yang terdepan. Karena Tuhan telah berfirman kepada kami, kiranya kami senantiasa akan berbuat baik. Bukan ya Tuhan untuk kalangan kami sendiri, tetapi kiranya kami senantiasa tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Sehingga dari kalangan kami sendiri, sekeliling kami, bahkan dari pemerintah kami, akan ya Tuhan memberikan nilai positif bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang ingin maju, ingin modern, bahkan kami ingin terdepan di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat negara, bangsa kami yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga ya Tuhan kami boleh ada di dalam kedamaian, ketentraman. Dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk kami sebagai rakyat, supaya kami ada hidup di damai, sejahtera, bahkan kesehatan dari kami Tuhan. Pemerintah kami NKRI tidak menginginkan ya Tuhan rakyatnya banyak ya Tuhan yang bergelimpangan, mereka mati tanpa dikunjungi, tanpa disertai keluarganya, mereka dikuburkan, dimakamkan seperti itu saja. Sebab itu Bapa, kami ingin ya Tuhan kami hidup kembali normal seperti sedia kala. Sebab itu Bapa, sebagai rakyat, sebagai bangsa, kiranya kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik, terutama dari jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih lahir di bumi Indonesia. Kami patut ya Tuhan bersyukur karena Allah yang telah menetapkan pemerintah di dalam negara ini. Kiranya kami senantiasa berdoa Tuhan buat pemerintah dari negara kami. Baik ya Tuhan yang di tingkat paling atas sampai ke bawah. Semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, dan kami tahu kami adalah sebagai umat Allah yang senantiasa setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberi cara-cara-Mu sehingga kami boleh mengikuti keadaan dunia pada saat ini. Apapun ya Tuhan perubahan di dalam zaman, kiranya kami boleh ya Tuhan memakai segala sesuatu itu untuk kemajuan bagi kami, bahkan kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan tidak pernah ya Tuhan gagal. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami lakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nama Allah dipermuliakan melalui kehidupan kami. Demikian juga buat jemaat-Mu di tempat ini. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa buat jemaat-Mu di sini. Perubahan zaman itu akan ada senantiasa. Ke depan kami tidak tahu perubahan apapun. Tetapi satu hal kiranya kami tetap di dalam perubahan-perubahan di dalam zaman. Kiranya itu kami pakai ya Tuhan. Untuk kami tetap menyembah, memuji Tuhan dengan hikmat yang Engkau berikan kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada, Engkau bekali dengan hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Demikian pengurus dari gereja di tempat ini. Semuanya ada ya Tuhan di dalam hikmat pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau beri kecerdasan buat anak-anak-Mu kaum muda Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong buat generasi penerus kami sebagai orang tua. Kiranya mereka Tuhan akan ya Tuhan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Anak-anak-Mu yang ada di dalam gereja, kiranya ya Tuhan pulang dengan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dari tempat, dari gereja ini sampai ke rumah mereka masing-masing ada di dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketemukan satu dengan yang lain di dalam keluarga masing-masing. Demikian yang ada di rumah, dimanapun mereka ada, kami percaya Tuhan juga berkati. Mereka akan maju di dalam Tuhan. Demikian juga yang terutama. Kiranya mereka Engkau tolong, Engkau lindungi, bahkan sertai di dalam mereka melakukan kehidupan sehari-hari
Dan kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, kami ingin maju dan tidak jemu-jemu ya Tuhan, kami akan berbuat baik kepada siapapun, terutama Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Allah yang di surga. Terima kasih buat pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Mereka ya Tuhan boleh berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah mereka masing-masing, tapi kami masih ada di dalam satu kesatuan. Itulah Tuhan, roh kami ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kami berbakti awal, pertengahan sampai akhir. Dan saat ini kami akan pulang. Tuhan memberkati, demikian juga buat persembahan anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka persembahkan buat Engkau. Kiranya Tuhan akan berkati, kembalikan berkat itu kepada mereka. Yang belum sempat atau belum bisa, Tuhan sendiri akan menilai kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kiranya benar-benar kami keluar dari gereja ini, dan mereka yang ada di rumah, kiranya Tuhan akan pakai kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dari gereja keluar dan sampai ke rumah akan dilindungi, disertai Tuhan, yang terutama hidup hari ini dan selangsungnya tetap menjadi berkat dimanapun kami ada. Baik itu kepada manusia-manusia di sekeliling kami, orang-orang yang terkasih di dalam keluarga kami, demikian juga kepada pemerintah negara kami. Kiranya Tuhan tolong kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupanmu, kesehatan senantiasa ada, demikian juga segala sesuatu apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kita pastikan akan berhasil karena kami berjalan pada jalan yang benar. Itulah kami senantiasa merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan kami melakukan firman di dalam kehidupan kami. Mari kita akan angkat tangan kami. Kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu Allah beserta dengan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya kami benar-benar boleh menerima berkat, baik itu secara jasmani, demikian juga di dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya itu akan bermanfaat bagi kami, kehidupan kami boleh dipakai oleh Tuhan dimanapun kami ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera hanya di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silahkan duduk dan kita ada saat teduh sebentar, kemudian Bapak Ibu Saudara kalian boleh pulang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube.
Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.